Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar mengajar hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Generasi yang sukses dunia dan akhirat, tapi dengan konsekuen harus selalu belajar, harus selalu disiplin untuk tepat waktu, disiplin menghargai diri sendiri dan disiplin menghargai orang lain. Baiklah, selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Alvin Zainal Muqtadim. Selanjutnya, setelah saya presensi, coba dicek dulu. Dicek lacinya, dicek mejanya, apakah ada sampah. Dicek lantainya, jika ada sampah silakan segera dibuang di tempatnya. Cek dulu. Selanjutnya, untuk memberikan semangat juang, semangat menuntut ilmu. Ayo silakan kita semua berdiri. Berdiri menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Dengan cara mencari dari berbagai literasi dan berdiskusi, peserta didik mampu. Yang pertama, memilih landasan hukum gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila secara tepat. Yang kedua, menguraikan gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila secara tepat. Tiga, menguraikan gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi kesejahteraan yang berkeadilan secara tepat. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Coba. Ada saya. Ya silakan Mbak Novi. Pembahasan kemarin membahas tentang
landasan dasar hukum semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan dasar hukum. Kemarin kita mempelajari tentang landasan dasar hukum semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih Mbak Novi dan Mbak Isna. Untuk materi yang kemarin ada hubungannya dengan materi hari ini. Apa itu hubungannya? Nah, kemarin kan kita mempelajari tentang asal-usul makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu jelas ada hubungannya dengan perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Apa di situ hubungannya? Di situ hubungannya dalam sistem ekonomi Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong menjadi landasan. Menjadi landasan untuk apa? Menjadi landasan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang adil dan merata. Apakah perekonomian di Indonesia sudah adil dan merata? Sudah? Sudah merata. Dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur. Oke. Terus keberagaman suku, agama, bahasa, kepercayaan, ras itu akan selalu terikat. Di situ akan selalu saling melengkapi dalam membangun perekonomian Indonesia. Jadi dengan kita tahu Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, jadi kita akan tahu bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia bisa menciptakan perwujudan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya, tentang masih pada perwujudan gotong royong. Saya berikan pertanyaan berhubungan dengan pertanyaan terkait pembelajaran hari ini. Bagaimana peran ekonomi Pancasila? Coba diperhatikan. Bagaimana peran ekonomi Pancasila dalam menghadapi perkembangan zaman? Silakan Bani. Memajukan ekonomi rakyat. Memajukan ekonomi rakyat. Ada lagi yang mau memberikan? Silakan memberikan. Mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oke. Di situ berkaitan dengan bagaimana peran ekonomi Pancasila dalam menghadapi perkembangan zaman. Peran ekonomi Pancasila dalam menghadapi perkembangan zaman di situ berkaitan dengan perannya apa? Menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terus tadi sudah disampaikan sama Mbak Hani. Mewujudkan apa? Mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf ekonomi kehidupan rakyat Indonesia. Itu tentang ekonomi. Karena ekonomi kan hubungan dengan kesejahteraan. Terus perannya lagi, apa dalam perkembangan zaman? Dan perannya lagi yaitu meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain tentang produk anak-anak bangsa. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar apa, anak-anak? Jembatan. Kira-kira kalau ada jembatan seperti ini, apa hubungannya dengan perekonomian di Indonesia? Bagaimana perekonomian Indonesia?
Ya, perhatikan. Untuk apa dan untuk siapa pembangunan infrastruktur jalan? Nah, jalannya apa tadi? Jembatan ya. Infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk masyarakat. Supaya masyarakatnya bagaimana? Bagaimana ini? Mudah untuk berinteraksi. Selain berinteraksi, bagaimana melakukan perjalanan mudah? Hubungan dengan ekonomi bagaimana? Memperlancar apa nih Pak? Memperlancar pengiriman barang. Nah, berarti kan hubungan dengan ekonomi. Jika infrastrukturnya itu sudah pesat, sudah sesuai dengan kemauan masyarakat, terutama dalam ekonomi, kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, itu lancar, terutama dalam pengiriman barang. Berarti hubungan dengan distribusi. Untuk apa, siapa, yang jelas untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya apa? Hidupnya sejahtera karena ada transportasi. Kita sudah memiliki jembatan, jalan yang bagus, sehingga mempermudah transportasi, khususnya mempermudah jalannya kegiatan ekonomi. Paham ya? Untuk menyelesaikan permasalahan, tapi permasalahan kenapa kok harus ada infrastruktur
Sebelumnya, perkenalkan kami dari suku Jawa. Nama saya Terus Karimah. Nama saya Sinta Rudia. Saya Putri Wulandari. Saya Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Gunakan gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila. 1. Demokrasi. Demokrasi merupakan badan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan demokrasi ekonomi. 2. Membantu korban bencana alam. Membantu korban bencana alam merupakan gotong royong dalam bentuk tolong menolong. Biasanya bantuan bencana berupa barang atau berupa uang. 3. Mengerjakan proyek bersama. Mengerjakan proyek bersama untuk mengerjakan seperti jembatan, jalan, dan sebagainya diperlukan kerjasama antara warga masyarakat dan pemerintah. Demikian diskusi dari kami. Apakah ada yang mau memberikan masukan? Silakan pihak-pihak kelompok jika ingin memberikan masukan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk suku. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah anak-anak, selanjutnya karena diskusi sudah, presentasi sudah, silakan kembali ke tempat duduk semula. Tadi kalian sudah membahas 5 jenis permasalahan. Jenis-jenis permasalahan di situ antara lain yang pertama, apa dasar hukum dari sistem ekonomi Pancasila? Tadi setelah saya amati satu persatu dari suku Jawa, suku Betawi, suku Papua, suku Dayak, suku Sunda, di situ sudah berhasil memaparkan semua, sudah menuangkan masing-masing kelompok, sudah menuangkan ide kreatifnya, tetapi hasilnya sudah bagus, tapi masih ada beberapa kelompok yang kurang dalam pendalaman materi terkait apa itu dasar hukum sistem ekonomi Pancasila. Tadi masing-masing kelompok kalian hanya menyampaikan idenya tentang dasar hukum yang pertama di situ, tentang dasar hukum sistem ekonomi Pancasila. Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Alangkah baiknya, tapi seharusnya setiap masing-masing kelompok itu menyampaikan idenya ditambahi. Pasal 33 ayat 1 bunyinya bagaimana? Ya atau tidak? Ya. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Apa dasar hukum dari sistem ekonomi Pancasila? Perhatikan. Landasan hukum gotong royong sebagai perwujudan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, pasal 33
3 ayat 1. Di situ berarti perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tadi ada yang seperti itu? Ada. Alhamdulillah bagus. Nanti saya lihat suku Papua. Terus yang kedua, pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan siapa? Rakyat. Yang keempat di situ berkaitan dengan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sudah saya bagikan tadi, silakan dibuka linknya, gunakan HP dengan bijak, cari literasi di buku paket sudah ada, di bahan kajian yang sudah saya bagikan tadi juga sudah ada, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 10 menit ya anak-anak, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Tidak ada kesulitan? Selanjutnya HP ditutup dulu. Selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan belajar mengajar hari ini. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi yang pertama berkaitan dengan apa yang paling berkesan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Silakan Mbak Syifa.